Mari kita bayangkan situasi berikut. Pagi hari Anda membuka aplikasi mobile banking untuk melakukan transfer, tapi aplikasi tidak bisa diakses. Anda mencoba ATM, namun layanan juga mengalami gangguan. Tidak lama kemudian muncul kabar bahwa bank tersebut diduga menjadi korban serangan cyber. Situasi inilah yang sempat menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada tahun 2023 ketika Bank Syariah Indonesia atau BSI mengalami gangguan layanan yang diduga berkaitan dengan serangan ransomware. Perkenalkan, nama saya Fitri Lidianingrum. Kali ini saya akan membahas ketika bank diserang hacker. Analisis kasus serangan cyber BSI tahun 2023. Mulai dari kronologi kasus, analisis keamanan data dan informasi, langkah pencegahan, hingga dampaknya apabila tidak ditangani dengan baik. Seiring berkembangnya teknologi digital, sektor perbankan semakin bergantung pada sistem informasi untuk memberikan layanan yang cepat dan praktis kepada nasabah. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat beberapa ancaman cyber yang dapat mengganggu operasional perusahaan dan membahayakan keamanan data. Salah satu contohnya adalah kasus yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023. Pada saat itu, layanan mobile banking, ATM, internet banking, dan beberapa layanan transaksi lainnya mengalami gangguan selama beberapa hari. Berdasarkan berbagai laporan yang beredar, gangguan tersebut diduga disebabkan oleh serangan ransomware yang dilakukan oleh kelompok peretas Lockbit 3.0. Kelompok ini bahkan mengklaim telah memperoleh sejumlah data yang berkaitan dengan nasabah, pegawai, dan dokumen internal perusahaan. Jika dianalisis menggunakan konsep cyber security management, kasus ini berkaitan dengan 3 prinsip utama keamanan informasi yang dikenal sebagai CIA atau confidentiality, integrity, dan availability. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Dalam kasus ini terdapat risiko kebocoran data nasabah dan pegawai yang seharusnya hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Apabila data tersebut jatuh ke tangan yang salah, maka dapat dimanfaatkan untuk penipuan, pencurian identitas, maupun kejahatan cyber lainnya. Yang kedua adalah integrity atau integritas. Serangan cyber dapat menyebabkan data diubah, dirusak, atau dimanipulasi sehingga informasi yang digunakan perusahaan menjadi tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Dampak yang paling terlihat dari kasus BSI adalah terganggunya layanan perbankan sehingga nasabah tidak dapat melakukan transaksi seperti biasanya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak tersedia ketika dibutuhkan oleh pengguna. Lalu, bagaimana cara mengatasi kejadian seperti ini? Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menerapkan multi-factor authentication atau MFA, melakukan enkripsi terhadap data penting, menyediakan backup data secara berkala, melakukan audit keamanan sistem, serta memberikan pelatihan keamanan cyber kepada seluruh karyawan agar lebih waspada terhadap ancaman seperti phishing dan social engineering. Selain pencegahan, perusahaan juga harus memiliki kemampuan untuk merespon insiden dengan cepat. Langkah yang dapat dilakukan yaitu mengisolasi sistem yang terdampak, melakukan investigasi forensik digital, memulihkan data dari backup yang aman, serta memperbaiki celah keamanan yang ditemukan agar serangan serupa tidak terulang kembali. Apabila serangan seperti ini tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa sangat besar. Perusahaan dapat mengalami kerugian finansial, gangguan operasional, hilangnya kepercayaan nasabah, kerusakan reputasi, bahkan risiko hukum dan sanksi dari regulator. Dari kasus BSI tahun 2023, kita dapat belajar bahwa keamanan data dan informasi bukan hanya tanggung jawab tim IT, melainkan tanggung jawab seluruh organisasi. Di era digital saat ini, menjaga keamanan data sama pentingnya dengan menjaga aset perusahaan itu sendiri. Karena ketika kepercayaan nasabah hilang, kerugian yang ditimbulkan bisa jauh lebih besar daripada sekedar kerusakan sistem. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.